Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Babam Dito, di Cerita Macet. Bercerita di tengah kemacetan. Ahai! Tahun sih, Bab? Oh my god, panas banget ya, bos. Cerita macet kali ini gua mau ngobrolin atau cerita tentang tips menjaga hubungan baik dengan pasangan. Ya, ya. Jadi ngomong tentang hubungan dengan pasangan, tapi bukan hubungan suami istri kayak kemarin ya. Ini tentang relationship dengan pasangan untuk bisa menjaga, khususnya buat mungkin yang udah memasuki usia pernikahan di atas 5 tahun, 6 tahun gitu. Walaupun sebenarnya ini harus dijaga dari awal kita menikah ya. Ini gue cuma share tentang gue aja, dan gue punya prinsip namanya 3K. Apa sih 3K itu? Komunikasi, kepercayaan, sama keintiman. Nah, kenapa gue ambil prinsip 3K ini? Karena balik lagi, yang namanya relationship itu kan harus saling komunikasi ya. Jadi lu harus saling mengabari, saling bertanya. Dari zaman pacaran aja kan gitu ya, ada di mana sayang, udah makan belum, itu kan cara berkomunikasi ya. Dan pada saat udah nikah tuh juga jangan jadi mengendur gitu ya, tetap dilakukan itu gitu, walaupun lo lagi di kantor gitu ya. Nah biasanya di awal pernikahan tuh masih, tapi menjelang tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-9 gitu ya, apalagi udah di atas 10 tahun gitu, kayak gue sekarang udah berarti hampir 16 tahun. Ya, wow, main juga lama ya. Jadi dengan adanya komunikasi ini tuh kita bisa saling tahu. Apalagi kalau misalkan lo kan kerja gitu ya, istri lo di rumah, atau kan istri lo yang kerja, jadi kan seharian tuh lo gak ketemu gitu ya. Nah, sampai rumah tuh usahakan kita berkomunikasi, kita ngobrol gitu kan, ataupun pada saat dari siang cuman sekedar nanya lagi apa. Kadang-kadang tuh gue cuma buat nanya lagi apa. Istri gue kebetulan di rumah gitu ya, lagi ini, oh yaudah, nah, as simple as that doang, cuma pengen tahu gitu ya. Kadang-kadang istri gue juga gitu, gimana lagi di sini, bukan maksud mau nanya gimana gitu, cuma pengen tahu aja lagi di mana atau lagi apa, cuma sekedar pengen nanya gitu ya. Yang ternyata ada penelitiannya, itu hal-hal kayak gitu tuh bisa membuat apa ya, salah satu membuat rasa tenang buat pasangan kita gitu ya. Nanti kita bahas terpisah lah ya. Tapi yang pertama itu komunikasi. Itulah kenapa komunikasi itu penting. Jadi lu mau kemanapun ya lu bilang gitu. Lu mau lagi ngapain ya lu ceritain aja gitu. Yang namanya relationship itu kan berarti lu udah gak boleh ada yang ditutupi. Semuanya harus serba terbuka. Ya, ada yang ditutupi mungkin ada, tapi mungkin suatu saat akan dibuka. Dalam arti kata, lu lagi mau kasih surprise kan gak mungkin lu cerita ya, pasti lu tutupin dulu. Tapi yang penting adalah selalu ada komunikasi di situ. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan ini penting gitu ya. Prinsipnya istri gua itu adalah, Babab itu milik aku, milik anak-anak. Tapi pada saat Babab keluar rumah, ya Babab
milik orang, milik umum lah gitu. Nggak cuma milik aku dan anak-anakmu katanya. Oh ya juga, oke. Jadi nitip, kalau menjaga kepercayaan itu dalam arti kata ya lu milik orang, lu pasti bakal berhubungan dengan orang. Ada waktu lu, bukan waktunya buat istri gua, bukan anak gua gitu ya. Ini waktunya gua milik orang gitu ya. Jadi ya tolong dijaga gitu kepercayaannya. Dan yang namanya kepercayaan itu kan sesuatu yang emang sifatnya penting banget gitu ya. Jadi setelah lu kemana-mana komunikasi gitu, ya lu jaga juga kepercayaan pasangan lu gitu. Oh, aku lagi di sini. Oh iya, aku percaya. Pada saat udah percaya tuh ya benar-benar lu lagi di situ gitu ya, atau lu lagi itu gitu. Jadi kepercayaan ini harus dijaga gitu ya. Nah, yang ketiga itu keintiman. Keintiman tuh banyak hal lah. Bukan hanya soal seks gitu ya gitu, tapi juga ada hal-hal kecil yang rasanya itu perlu dilakukan gitu ya. Misalkan gitu, mungkin bukan jadwalnya lu ML gitu ya, istri lo gitu ya, dijadwalin. Ya misalkan lagi istri lo lagi period gitu ya, gak ada salahnya cuman sekedar usap-usap badannya dia, punggungnya dia gitu ya. Tidurnya sambil dipeluk, atau enggak pillow talk, dibilangnya pillow talk tuh ya sambil ngobrol sebelum tidur. Hal-hal yang ngulas aja, misalkan kemarin tadi ngapain sih gitu kan, di kantor ada apa sih gitu, saling cerita aja gitu. Ataupun ada yang belum ceritain sebelumnya gitu ya, ya cerita aja gitu. Atau bahkan bisa bahas-bahas hal-hal yang mungkin nggak penting gitu ya. Dan menurut gua kadang-kadang nonton movie aja berdua itu ya, itu sebuah keintiman gitu. Jadi gua sering banget kadang-kadang sebelum tidur tuh kita ngobrol dulu di meja makan gitu ya, sambil ya ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul yang kadang-kadang bikin ketawa, kadang serius gitu ya, kadang juga ya biasa-biasa aja, tapi ada sesuatu yang kita bahas gitu. Nah, 3K ini yang menurut gue jadi ya alhamdulillah ya sampai saat ini gue masih bisa menjaga gitu ya. Dan ya nauzubillah, semoga ini menjadi terus terjaga gitu, dengan selalu berkomunikasi, selalu menjaga kepercayaan, dan selalu melakukan keintiman gitu ya. Semoga bisa terjaga, amin ya rabbal alamin. Dengan begitu terhindar dari sebuah masalah keluarga? Enggak juga, ada, pasti ada. Tapi balik lagi, sebuah masalah itu kalau lu bisa komunikasikan dengan baik dengan pasangan lu, ya insya Allah bakal tersolusi lah ya. Dan 3K ini sebenarnya nggak cuma di rumah tangga ya, menurut gua lakukan juga di kehidupan perkantoran, dalam arti kata sama sebuah tim gitu ya. Ya tetap lu harus ada komunikasi sesama tim tuh gitu ya, harus bisa saling percaya gitu. Keintiman di sini adalah ya sering-sering brainstorming, kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul cuma buat cari ide gitu ya. Itu juga sebuah keintiman gitu yang emang akhirnya akan menciptakan sebuah chemistry gitu ya. Tapi balik lagi, kalau di dunia kantor jangan dijadikan sesuatu yang melenceng ya gitu. Itu aja cerita macet kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Buat yang suka boleh di share. Sampai ketemu lagi di cerita macet berikutnya. Ahai!